Siapa yang bisa bertahan sampai akhir, maka dia dari bumi ke langit pertama butuh perjalanan 500 tahun. Malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam amalan dan juga ibadah di malam hari itu pahalanya jauh lebih baik. Yuk subscribe dulu. Semoga yang subscribe dan like video ini masuk surga lewat pintu puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jumlah kita ini tidak berkurang ya dari yang tadi, dari pagi. Ya. Ya, itulah hakikatnya ya, bahwasanya yang penentu itu adalah yang terakhir. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir, maka dialah pemenangnya. Begitu juga bulan suci Ramadan ya, sebagaimana dikatakan bahwasanya al-amalu bil khawatim. Al-amal bil khawatim. Amalan itu yang menjadi penentu adalah terakhirnya, ujungnya. Kalau bisa bertahan sampai ujung, maka itulah yang terbaik. Mereka inilah orang-orang yang mengumpulkan keutamaan yang besar dan banyak. Begitu juga lah untuk bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini ada 10 pertama, ada 10 pertengahan, dan ada 10 akhir. Dan 10 akhir inilah yang menjadi penentu. Oleh karena itu, kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi bulan suci Ramadan ini beda. Ya, 10 malam terakhir itu beda dengan 10-10 yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan sebutkan beberapa keutamaan-keutamaannya, mudah-mudahan singkat sebagaimana pendahulu saya. Tidak akan berpanjang lebar karena kita akan lebih banyak diskusi, dan ini kurang lebih materi pengulangan saja ya. Kita ingin menyegarkan kembali wawasan kita, pengetahuan kita tentang hal ini sehingga kita semakin mantap menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, keutamaan daripada 10 malam terakhir ini, yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam 10. Walaupun mayoritas ulama tafsir dari Ibnu Jarir, demikian juga Ibnu Katsir memilih dan menguatkan bahwasanya makna daripada 10 malam ini maksudnya adalah 10 hari-hari pertama dari Zulhijjah. Namun juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bagaimana dikatakan oleh murid beliau Ad-Dhahhak, bahwasanya diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan dia adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, dan ini yang merupakan inti, karena di 10 malam terakhir itu terdapat satu malam yang mulia yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Nah, karena adanya malam Lailatul Qadar ini, di 10 terakhir tersebut menjadikan 10 malam terakhir ini menjadi utama. Ya, Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan bahwasanya beliau pernah beriktikaf 10 malam pertama. Kemudian tahun berikutnya iktikaf 10 malam pertengahan, dari malam ke-11 sampai hari 20. Lalu kata beliau, kemudian kemudian ada malaikat datang kepadanya dan mengabarkan bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 malam terakhir. Maka sejak itulah Rasulullah SAW beriktikaf hanya 10 malam terakhir saja. Beriktikaf hanya pada 10 malam terakhir saja untuk mencari keutamaan daripada malam tersebut. Nah, apa saja keutamaan-keutamaan daripada malam Lailatul Qadar? Sebenarnya Lailatul Qadar itu artinya adalah malam. Jadi kalau mengatakan malam Lailatul Qadar berarti malam-malam, diulangi. Cuman karena Lailatul Qadar ini sudah menjadi istilah, ya tidak apa-apalah kita gunakan malam Lailatul Qadar. Padahal sebenarnya artinya adalah malam qadar. Malam qadar atau malam yang penuh keutamaan. Kenapa dikatakan al-qadar? Setidaknya ada 3 makna, tiga arti.
bisa berarti malam Lailatul Qadar, yang artinya adalah kadarnya tinggi, keutamaannya tinggi, sehingga dikatakan malam yang penuh dengan keutamaan. Atau bisa dengan arti Al-Qadar, yang artinya takdir. Ya, karena di malam itu ditakdirkan atau ditetapkan takdir 1 tahun ke depan. Atau dikatakan malam Al-Qadar yang artinya sempit. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah." Siapa yang disempitkan rezekinya, jadi qadar artinya sempit. Mengapa dikatakan sempit? Karena dia malam yang menjadi sempit dan sesak dunia ini, bumi ini. Disebabkan karena banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut sehingga bumi ini menjadi sesak sempit. Maka dikatakan malam Lailatul Qadar. Ini dari segi penamaan. Di antara keutamaan-keutamaannya, yang pertama bahwasanya Al-Quran diturunkan di malam tersebut, sebagaimana yang kita hafal bersama dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Kata Ibn Abbas, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan secara sempurna seluruhnya, 30 juz, 114 ayat. Semuanya diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, di as-sama' dunya, di langit yang paling bawah. Langit yang paling bawah maksudnya langit yang paling dekat dari bumi. Jangan disangka dekat maksudnya cuma 100 kilo, 1000 kilo ya. Kalau disebutkan Ibn Abbas, butuh perjalanan 500 tahun dari bumi ke langit pertama, butuh perjalanan 500 tahun. Kalau kita melakukan perjalanan dengan keluarga bisa menjadi cicit kita, belum juga sampai di sana. Diturunkan di situ. Dan hal itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Barulah dari Baitul Izzah diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah selama 23 tahun. Diturunkan sedikit demi sedikit selama 23 tahun. Jadi diturunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar maksudnya adalah secara keseluruhan. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang terdekat dari bumi. Kemudian yang kedua, ya tentu pemilihan waktu ini tidak sembarangan. Ya. Pemilihan waktu tidak sembarangan. Artinya waktu yang dipilih ini adalah waktu yang utama, waktu yang spesial. Ya. Coba kita tanya dari peserta sekalian. Kalau mau menikah, pilih sembarang waktu saja. Pasti pilih waktu yang baik. Jangan hari ini, tanggal depan misalnya, kenapa bagus di situ. Ya. Tidak ada orang menikah, sembarang mau. Terkadang saklek juga rapatnya untuk menentukan hari pernikahan. Kenapa? Karena dia spesial. Nah, kalau menikah saja kita memilih waktu yang terbaik, tentu Allah Subhanahu wa taala memilih waktu yang terbaik untuk menurunkan kitab yang terbaik, yang termulia, yang tersuci, itu Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, dia adalah malam yang penuh berkah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, malam yang penuh berkah. Ya, malam yang penuh berkah ya karena di dalamnya dilipat gandakan amalan, di dalamnya begitu banyak keutamaan-keutamaan sehingga dia adalah malam yang berkah, sedikit tetapi berkah. Ya, singkat tetapi banyak kebaikannya. Karena arti daripada berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan bertambah. Ya, ada yang bilang biar sedikit penghasilan yang penting berberkah. Ya. Ya. Kalau banyak berberkah gimana? Lebih bagus lagi. Jadi walaupun sedikit, tapi karena dia berberkah cukup bahkan lebih. Nah begitu juga malam Lailatul Qadar ini, disitulah malam yang penuh keberkahan. Kemudian yang ketiga, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan setara ya, bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik. Lebih baiknya berapa? Mungkin berlipat-lipat ganda lagi daripada 1000 bulan. Ya. Jadi bukan setara dengan 1000 bulan. Kalau 1000 bulan ya cuma 83 tahun 4 bulan. Tetapi dikatakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik. Lebih baiknya berapa? Wallahu alam. Bisa jadi lebih
beribu-ribu kali lipat daripada itu. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala Karim. Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama kita memberikan beberapa penafsiran, ya, di antaranya adalah bahwasanya yang dimaksud, ya, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid dan beberapa mufassirin, bahwasanya maksudnya adalah al-amal, ya, amalan dan juga ibadah di malam hari itu pahalanya jauh lebih baik dan lebih utama daripada amalan yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan lebih. Ya, lebih daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Ya, seandainya ada 1000 bulan yang dalam 1000 bulan itu tidak ada Lailatul Qadarnya, maka Lailatul Qadar saja itu lebih utama daripada 1000 bulan tersebut. Maksudnya adalah amalan ibadah yang dilakukan di dalamnya. Ya, bagaimana dengan dosa? Dosa juga lebih parah, ya, daripada 83 tahun lebih. Intinya di sini disebutkan oleh tabi'in, ya, Mujahid dan juga Qatadah, bahwasanya yang dimaksud adalah amalan ibadah di dalamnya. Ada sedikit yang mungkin ingin sedikit kita komentari di sini tentang yang sering kita dapatkan, bersedekah di malam Lailatul Qadar setara lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Anda bersedekah 1000 berarti sama dengan lebih daripada 1 juta. Kalau Anda bersedekah 1 juta berarti lebih daripada 1 miliar dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dikenal di kalangan salaf, ya, tentang kali-kali seperti ini. Mengkhususkan malam Lailatul Qadar untuk bersedekah, ini sering kita dapatkan, ya. Segera bersedekah, malam ini adalah malam Lailatul Qadar, kesempatan untuk bersedekah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini bukanlah amalan yang dicontohkan oleh para salafus saleh kita, namun yang dicontohkan sebagaimana kita akan sebutkan nanti adalah ada al-qiyam, ya, salat, zikir, membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Oleh karena itu bisa saja seseorang bersedekah malam hari itu tetapi tidak dimanfaatkan kecuali setelah Ramadan. Jadi apalah gunanya kita bersedekah malam itu karena mencari Lailatul Qadarnya, tapi pemanfaatannya bukan di malam itu. Ya, seandainya malam itu betul-betul dimanfaatkan, ya mungkinlah kita mengatakan bahwasanya keutamaannya sangat besar karena telah bersedekah di malam hari itu dan telah dimanfaatkan di malam hari itu juga bagi orang yang membutuhkan. Bisa jadi kita mengatakan bahwasanya keutamaannya sangat besar. Oleh karena itu salah seorang ulama kita mengatakannya, Zakaria Al-Ansari mengatakan bahwasanya, ya, di dalamnya hendaknya diperbanyak amalan ibadah, termasuk salat, salat, membaca Al-Qur'an, zikir, dan termasuk juga sedekah, tapi sedekah yang memang bermanfaat, yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya, malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya turun ke bumi di malam hari itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Turunlah malaikat pada malam hari itu yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ar-ruh. Sebagaimana penafsiran mayoritas ulama kita, bahwasanya dimaksud ar-ruh di sini adalah Jibril alaihissalam turun ke bumi dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa rahmat, dengan membawa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwasanya pada malam hari itu salam, ya, disebutkan oleh ulama mufassirin kita, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan salam adalah salimah, ya, dia adalah malam yang selamat, ya, dikatakan bahwasanya selamat daripada gangguan syaitan yang ingin membuat kejahatan di malam hari itu. Dia adalah merupakan malam yang selamat, sehingga di dalamnya begitu banyak keberkahan-keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya adalah bahwasanya malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Ya, pada malam hari itu yufraqu fiha kullu amrin hakim. Di malam hari itu ditetapkan takdir
Ya, segala sesuatu yang terjadi setahun. Ya, makanya disebutkan tadi bahwasanya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ditetapkanlah 1 tahun takdir ke depan setiap tahunnya. Ya, 1 tahun ke depan setiap tahunnya inilah yang diberitahukan pada malaikat untuk dijalankan selama 1 tahun ke depan sampai Lailatul Qadar tahun yang akan datang. Dan di situlah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatunya. Kemudian yang terakhir bahwasanya ampunan dosa bagi yang melakukan qiyamul lail sebagaimana disebutkan tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Inilah keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar yang harusnya semakin membangkit semangat kita untuk meraih malam Lailatul Qadar tersebut, dan hal ini hanyalah terjadi di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, kapan dia terjadi? Terjadi di 10 malam terakhir. Oleh karena itu Rasulullah sengaja beriktikaf agar supaya bisa meraih keutamaannya di 10 malam terakhir. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah keutamaannya di 10 malam terakhir tersebut. Ya. Di 10 malam terakhir. Dalam riwayat yang lain disebutkan fil autari minha, di waktu atau di malam-malam witirnya, malam-malam ganjilnya. Jadi malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Dan 7 malam terakhir lebih kuat lagi, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya jika kalian lemah di malam 21, malam 22, malam 23, maka jangan sampai terluputkan 7 malam terakhirnya dari malam 23, 25, 27, 29, ya. Jangan sampai lemah untuk melakukan ibadah di sisa 7 malam terakhir tersebut. Dan sebagian sahabat Rasulullah SAW sangat yakin bahwasanya itu akan terjadi di malam 27. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab, beliau sampai bersumpah. Ya, dan sumpahnya tidak mengatakan insya Allah, ya, bersumpah bahwasanya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Dan inilah juga yang disebutkan oleh sahabat yang lain, ya, diantaranya Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas punya analisa yang unik. Beliau mengatakan Allah menciptakan langit 7 lapis, Allah menciptakan bumi 7 lapis. Seseorang kalau tawaf di Baitullah 7 kali putaran, kalau sa'i 7 kali. Jumlah hari dalam sepekan 7 hari. Maka dia malam ke-7, yaitu 27 Ramadan. Jadi beliau punya analisa seperti itu. Namun begitu banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan hal tersebut, ya. Terkadang dalam satu riwayat disebutkan malam 21, ya, ketika Rasulullah SAW bermimpi. Kemudian sebagian sahabat menyebutkan malam 23. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya yang rajih, yang kuat, bahwasanya dia berpindah-pindah setiap tahunnya. Terkadang malam 21, kadang malam 23, kadang malam 25, kadang malam 27, bisa jadi 29. Dia berpindah-pindah dan kita tidak tahu di mana pastinya. Itulah sebabnya dianjurkan untuk beriktikaf di 10 malam terakhir ini, agar supaya 10 malam terakhir ini ketika kita bersungguh-sungguh ibadah, maka pasti kita dapatkan. Apa tandanya bahwasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Disebutkan dalam beberapa riwayat, ya. Misalnya yang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menyebutkan dari Nabi bahwasanya tandanya itu adalah bahwasanya di pagi harinya matahari terbit tidak la syu'alaha, tidak menyilaukan mata. Jadi matahari terbit bukan karena mendung, bukan karena banyak asap, tetapi cahayanya itu tidak menyilaukan mata ketika dilihat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan juga riwayat yang lain dari Rasulullah bahwasanya dia adalah malam yang tolqah, ya. Dia malam yang tidak dingin dan juga tidak panas, artinya pertengahan, cuacanya pertengahan. Tidak dingin, tidak juga panas, tidak gerah. Ya, sehingga merasa tenang dan nyaman. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Wasilah al-Asqa, Wasilah bin Asqa menyebutkan bahwasanya dia adalah malam yang ya mirip-mirip juga yang disebutkan sebelumnya, bahwasanya dia adalah
adalah malam yang terasa tidak ya dia terasa nyaman dan tidak panas dan juga tidak dingin. Ini diantara tanda-tanda yang disebutkan dalam beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini kita tidak perlu sibuk mencari tanda-tandanya. Jadi jangan sampai kita tunggu terus bagaimana rasanya malam ini masih gerah atau tidak. Setiap malam kita tunggu tapi tidak sholat, itu saya ditunggu. Ya. Atau kita tidur saja, besok kita lihat. Besok paginya, oh tadi malam ini Lailatul Qadar karena tidak silau. Tapi tadi malam apa kita bikin? Tidur. Ya sama juga. Ada yang mengatakan, wah saya dapat Lailatul Qadar. Bagaimana bisa? Tadi malam waktu saya mimpi datang seperti malaikat. Berarti tidur. Padahal yang dianjurkan adalah memperbanyak ibadah. Oleh karena itu, amalan ibadah yang perlu untuk kita lakukan di dalamnya, ya, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang pertama adalah i'tikaf. Kemudian dalam i'tikaf ini kita perbanyak sholat, bahkan disebutkan dalam malam-malam ganjil, pada malam 23 Rasulullah sholat dari awal malam sampai sepertiga malam. Malam 25 Rasulullah sholat dari awal malam sampai pertengahan malam, dan malam 27 Rasulullah sholat dari awal malam sampai akhir malam. Satu malam penuh sholat, sampai-sampai sahabat mengatakan, ya kami khawatir kalau tidak dapat makan sahur, dan sebagian terpaksa pakai tongkat untuk berdiri kuat. Dan Rasulullah SAW laksanakan dan menghidupkan malam tersebut. Kemudian perbanyak membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah contohkan, bersama dengan Jibril bermudarasah, kemudian berzikir dan juga membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan amalan-amalan soleh yang lainnya yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.